series ini berbicara soal pengkhianatan dan juga soal kepercayaan, gitu ya. Nah, bagi kalian sendiri lebih susah untuk maafin orang lain atau kembali mempercayai diri kalian sendiri? Dan kenapa kira-kira? Gimana lebih susah maafkan orang lain atau kembali percaya sama diri kalian sendiri? Menarik ya. Ini kan didatangkan kembali masa lalu nih ceritanya gitu ya kan. Apakah pertemuan ulang biasanya datang sebagai penyelamat atau justru ujian menurut kalian? Bisa salah satu pilih, bisa juga dua-duanya. Kenapa tuh? Bisa juga yang datang dari masa lalu itu ujian dulu, tapi ujung-ujungnya penyelamat. Bagi kalian rasa aman atau rasa bergairah? Rasa aman sih ya kalau long term. Long term. Setuju. Okay. Hello, what's up, Incitizen? Welcome back to iTalk with the Oki Alparesi. Pokoknya iTalk selalu menyajikan berita-berita bintang tamu yang keren-keren banget. Ini kan ngomong udah penghujung tahun, ya kan? Pasti ada aja hiburan-hiburan yang akan kita tunggu-tunggu. Salah satunya ini ada series yang bakal tayang di tahun ini, ya, di bulan Desember ini. Dan ngomongin soal percintaan, kerumitan soal percintaan anak muda. Anak muda nggak sih? Anak muda kayaknya. Langsung kita sambut bintang tamu kita, Vasco dan Caca. Vasco, Caca, thank you so much lo udah datang ke studio kita yang humble ini. Apa kabar kalian? Baik. Sehat. Sehat ya? Semangat ya. Ini katanya capek banget karena udah promo ke tempat yang keempat katanya gitu ya. Betul. Ada ke-10 hari ini, cuma 4 aja? Hari ini Cuma 4. Berharapnya gitu aja, jangan sampai 10 juga. Sampai 10 ya, jangan 10 ya. Oke, tapi kalau boleh ceritain secara singkat tanpa spoiler, sebenarnya cerita dari series ini tentang apa sebenarnya? Kalau dari Caca dulu. Melindungimu selamanya itu gabungan antara drama keluarga, ada actionnya juga, ada cerita kisah cintanya, ada love story-nya, ada komedinya juga. Wow. Terus mungkin benang merah yang terjadi dalam karakterku di series ini adalah, dan karakternya Vasco juga sih sebenarnya. Jadi ada perebutan harta dan tahta. Itu sih. Harta tahta Caca. Enggak ya. Tapi ini di film ya. Iya. Ada actionnya juga? Ada actionnya juga. Banyak actionnya. Meskipun bukan main fokusnya juga sih. Ya. Mungkin ya. kita memang lebih mengarah ke dramanya, tapi untuk menambah bumbu formulasi series ya ada beberapa scene yang ada actionnya juga gitu. Jadi lengkap banget ya, satu series bisa nonton semua ini, drama, action, untung horornya nggak ada, ya kan? Horornya cuma mungkin hubungan-hubungannya aja nggak agak horor mungkin. Suspense sih, ya? menegangkan. Oke. Kalau Vasco, karakternya gimana di series ini? Jadi di series ini tuh aku berperan sebagai Timothy. Jadi Timothy ini dia singkatnya dia adalah tunangan dari karakternya Caca, Nadia. Dan dia menjadi tunangannya Nadia karena dia dijodohin oleh ayahnya Nadia, which is pemilik sebuah konglomerasi besar yang namanya Grand Harmonia Estate, bergerak di bidang properti. Dan kebetulan karakter Timothy ini adalah salah satu pekerja terbaik di perusahaan ini gitu. Dan dia adalah seorang karakter yang pekerja keras, disiplin, dia tahu dia maunya apa, dan dia akan melakukan apapun untuk bisa menggapai mimpinya ini gitu loh. Mau itu mimpinya positif ataupun negatif ya tergantung lihat mandangnya dari mana gitu. Ambisius gitu berarti? Very ambitious dan akan melakukan apa aja. Wow, gitu. agak-agak bahaya ya sebenarnya. Bahaya betul, bisa dibilang reckless lah. Oh, reckless. Oke, kalau Caca sendiri karakternya gimana di sini? Karakter aku tuh sangat cerdas sebenarnya. Nadia ini, namanya Nadia. Terus Nadia ini sangat analytical ya. Dia sangat kritis banget memperhatikan orang-orang di sekitarnya karena dia punya insting untuk menjaga dirinya dari orang yang pengen mencelakakan dia gitu. Jadi dalam cerita ini memang dicurigai ada beberapa orang yang punya niat buruk ke Nadia. Terus ada tragedi juga di episode pertama banget akan diceritakan gitu, yang membuat Nadia jatuh ke dalam titik terendah dalam hidupnya. Tapi aku nggak bisa cerita itu apa gitu. Cuman ya dia orangnya seperti itu. Oh, tapi dia orangnya berarti perasa banget, bisa ngerasain orang ini nggak baik dan segala macam gitu. Dia selalu memperhatikan gerak-gerik semua orang di sekitar dia, mau yang baru masuk dalam hidupnya maupun yang udah lama ada dalam hidupnya. Oh, tapi Caca asli di kehidupan nyata kayak gitu juga nggak? Kayak Nadia nggak? Nggak sedetail Nadia sih. Nadia tuh sangat benar-benar berhati-hati gitu. I see, oke. Nah, sebelumnya kalian ini udah pernah
Tapi di series ini berpasangan? Berarti benar ya? Betul. Tunangan. Tunangan gitu ya. Nah, bangun chemistry-nya gimana? Apakah kalian sebelumnya udah pernah main series atau film bareng? Belum pernah. Belum pernah? Belum pernah. Gimana tuh bangun chemistry-nya coba? Kita pernah ketemu doang ya di acara. Betul. Tapi maksudnya kembali lagi ada tipe karakter orang atau personality orang yang rada susah untuk break the ice terus mulai komunikasi. Yes. Tapi menurut aku Caca sangat mudah untuk diajak ngobrol. Terus ada beberapa topik atau tema yang suka kita obrolin bareng juga. Kita nyari interest kita satu sama lain itu crossover-nya di mana. Dan kita ngomongin itu ya di saat kita ketemu di ruang reading maupun di lokasi syuting. Karena lokasi syuting pun kan nggak mungkin scene kita terus, jadi kita bisa ngobrol di lokasi syuting juga. Oh, berarti sembari mungkin lagi nggak ada take, ngobrol bareng gitu juga Betul, ya. betul. Oke. Nah, kan series ini berbicara soal pengkhianatan dan juga soal kepercayaan gitu ya. Nah, bagi kalian sendiri lebih susah untuk maafin orang lain atau kembali mempercayai diri kalian sendiri? Dan kenapa kira-kira? Gimana lebih susah maafkan orang lain atau kembali percaya sama diri kalian sendiri? Menarik ya. Aku orang yang sangat gampang memaafkan orang. Gampang memaafkan orang. Iya. Jadi mungkin opsi kedua. Iya deh, Opsi kayaknya kedua. kedua deh. Gampang ya? Lebih susah kembali percaya pada diri sendiri karena Betul. itu butuh konsistensi bahwa kita melihat diri itu sebagai orang yang reliable gitu, kita bisa diandalkan oleh diri kita sendiri. Betul. Dan perlu terus-menerus dibuktikan ke diri sendiri dari hal kecil sampai hal besar gitu. Betul. Karena dealing sama diri sendiri lebih susah sama diri sama Dan orang kan lain. nggak ada yang lihat, cuman kita yang tahu gitu. Benar juga ya. Oke, benar-benar. Itu pertanyaan yang agak susah sebenarnya sih. Nggak tahu jawabannya apa gitu. Nah, kalau tadi Caca sama Nadia adalah mirip-mirip walaupun nggak sedetail itu nama karakternya. Kalau Vasco sendiri, apakah kamu di dunia nyata agak mirip-mirip juga nih, man with purpose juga orangnya atau seperti apa? Enggak, jadi Timothy ini dia sangat konsisten dengan apa yang dia mau. Menurut aku konsisten dengan apa yang aku mau, tapi aku nggak akan melakukan apapun untuk mendapatkan hal ini gitu. Dengan cara yang salah gitu. Iya, dengan cara yang salah. oke. Tapi aku juga orangnya disiplin, Timothy juga orangnya disiplin juga. Gitu. Iya. Ada banyak, maksudnya Timothy ini ada banyak negatifnya gitu. Jadi rada susah, maksudnya kalau kita nyamain diri kita sama Timothy nanti dipikirnya kita orang yang sangat negatif. Nanti gue kayak orang jahat nih, enggak ya, Iya. jadi ya citizen ya. Tapi kalau mau penasaran nanti nonton aja. Iya. Di WeTV, betul. WeTV nanti di bulan Desember. Betul. Ini jumlahnya ada berapa episode nih harus kita antisipasi kira-kira nih? Kita akan ada 8 episode. Wih, 8 episode lumayan ya buat hiburan di akhir Iya, tahun ya. iya. 8 episode, proses syuting berapa lama? 24 hari. 24 apa 27? 24. 24 ya? Iya, 24 cepat banget, hari, kita ya. nggak nyampe sebulan. Oke, nggak nyampe sebulan. Tapi proses reading ada sebelumnya berarti Sebelumnya. Ada. ya? Oke. Berarti ya sekitar Berapa sebulan. sekian minggu? Betul. 1,5 bulan. 1,5 bulan ya, oke. Satu Nah, setengah bulan. ini kan didatangkan kembali masa lalu nih ceritanya gitu ya kan. Apakah pertemuan ulang biasanya datang sebagai penyelamat atau justru ujian menurut kalian? Bisa salah satu pilih, Iya. bisa juga dua-duanya. Kenapa tuh? Bisa juga yang datang dari masa lalu itu ujian dulu, tapi ujung-ujungnya penyelamat. Penyelamat. Iya nggak sih? Benar sih, Bisa kan? benar. Menurut Tergantung. aku ujian sih, itu distraction. Nggak sih? Tapi kalau terakhirnya bagus untuk kita dan semuanya kan jadi penyelamat dong ya nggak sih? Tergantung closure-nya di masa lalu seperti apa. Oke. Oke. Kalau misalnya pahit banget, terus lo nggak di-treat dengan baik dan lain-lain, Kayak maksudnya mengulangi iya, toxic Mengulangi gitu ya. ngapain toxic. membiarkan itu masuk ke dalam hidup lo lagi gitu. Ibaratnya membaca buku yang sama udah tahu Iya, endingnya udah seperti jelas. apa gitu ya kan. Iya. Tapi bisa juga jadi pelajaran lagi nih. Betul, gitu. ada juga yang betul. misalnya di masa lalunya miskom atau nggak dapat restu atau apa, tapi aslinya kedua Berubah orangnya ya? sangat baik, ya siapa tahu juga. Atau nggak, misalnya salah satu belum siap dari segi apa gitu, Iya. dan di masa depannya udah lebih siap, ya bisa juga. Iya. People change juga People ya change, throughout the pasti. year, pastinya beda-beda Pasti. gitu. Nah, tapi nih bagi kalian nih mungkin pernah nggak janji sama seseorang pada saat masih muda sampai dewasa kalian tepatin? Atau kalau sulit janji sama diri sendiri pernah nggak kayak gue nggak mau ini tapi ya kalian langgar juga akhirnya gitu? Jadi ditepatin apa dilanggar? Menurut kalian ada nggak pernah ditepatin atau dilanggar? Oke.
Lebih sering dilanggar sih buat aku. Lu janji sama diri sendiri apa janji sama orang lain Kalau nih? sama diri sendiri lebih sering dilanggar. Aku punya satu prinsip sih dalam hidup aku yang aku janji ke diriku, aku mau punya mindset kayak gitu terus gitu dari dulu sampai kapanpun juga gitu. Dan ini aku bawa bersama diri aku di dalam termasuk masa-masa terendah dalam hidupku gitu. Dan itu adalah janji bahwa aku pengen punya mindset bahwa yang maha pencipta itu selalu punya rencana yang terbaik buat aku. Terus kayak throughout the years aku ngelihat kayak my life unfolding gitu. So ngeliat kayak ternyata pemikiranku yang dari dulu aku pegang ini bener juga ya, walaupun Itu bener hidupku banget. naik turun gitu ya. Dan ini aku percaya berlaku buat semua orang sih. Tapi easier said than done ya. Maksudnya Oh, iya. gue sangat percaya dengan statement itu. Tapi di saat kita ngelewatin kayak misalnya low-nya, itu phrase kan bener banget. Tapi kayak Kalau Iya. pas lagi di titik terendahnya challenging gitu challenging. ya. Ya. Tetap. Iya sih, tapi Nggak apapun mengurangi susahnya juga sih kalau lagi Betul. susah. Tapi at least harus tahu ya sama statement Ditanamkan. itu. Harus ditanamkan. Iya. Gue yakin pokoknya apapun terjadi di masa lalu kita itu jadi pembelajaran buat masa depan, ya nggak sih sebenarnya gitu Iya. kan. Nah, ini kan kamu berperan sebagai Nadia. Ya, Nadia kan ini membuka kembali nih luka lamanya nih ceritanya nih, ya kan. Tapi nih bagi Caca sendiri, apakah menghadapi luka masa lalu itu perlu sembuh dulu atau menurut Mas Syanda justru itu malah jadi buka luka baru? Kayaknya penting ya untuk, soalnya gini, luka lama itu terjadi belum tentu karena sesuatu yang akurat beneran menurut persepsi kita gitu. Kadang-kadang kita punya persepsi yang membuat kita terluka dan persepsi itu ternyata salah. Kalau kita dengerin the other side of the story, Yes. the other version of the story dari orang yang satunya lagi, kadang-kadang bisa jadi completely different story gitu. Jadi kita perlu tahu dulu dari semua pihak sebenarnya seperti apa, terus kita menyadari bahwa persepsi kita tuh yang membuat kita luka gitu. Dan to heal from that itu penting banget sih agar kita bisa yang katanya move on, beneran move on, nggak katanya doang Iya, gitu. nggak cuma di mulut aja ya. Berarti harus bisa memaafkan diri sendiri dan juga mungkin memaafkan orang yang pernah menyakiti kita Iya, dulu, and iya. then you can move on. Iya, dan menurutku untuk memaafkan orang lain yang pernah bikin kita terluka juga nggak harus orangnya tahu sebenarnya. I Oh see. iya. Iya. Kita bisa kok maafin orang tanpa dia nggak perlu kita declare ke dia gitu untuk benar-benar tulus memaafkan dia. Oke. Nah, menurut Mas Syanda nih, memaafkan sama dengan menjalin hubungan lagi atau enggak? Enggak, belum tentu. Belum tentu bisa ya berarti iya, ya? bisa enggak. Bisa ya, bisa enggak. Iya. Berarti nggak wajib ya. Lu kan lah udah maafin gua, kenapa lu nggak mau ketemu sama Oh gua? iya. Kan banyak yang kayak paham. gitu kan? Enggak, padahal nggak harus. Nggak harus. Gitu ya, anak-anak boleh dicatat ya. Jadi kalau misalnya punya masalah sama orang, nggak apa-apa dimaafkan, tapi nggak harus ketemu orang itu. Yang bisa jadi kalau ketemu orang tuh kita jadinya Belum tentu orang itu memaafkan apa yang udah terjadi seperti kita atau berubah atau gimana. Iya, benar. Menarik ya, ini filmnya kira-kira akan soal-soal seperti itu lah. Kalau film series kita kira ngomongin soal itu. Nah, kalau Timothy nih, Timothy di film ini atau di series ini memiliki sifat yang ambisius dan juga pede, ya, percaya diri gitu. Tapi nih menurut kamu nih, kapan ambisi bisa berubah jadi ancaman dalam sebuah hubungan? Ambisi jadi ancaman dalam sebuah hubungan. Ketika kapan tuh? Ambisi yang berlebihan. Ini tadi kita baru ngomong sih. Kalau misalnya sesuatu terlalu dipaksa, pasti akhirnya buruk. Gitu. Jadi don't push too much. Biarkanlah apa yang akan terjadi gitu. Oke. Kalau terlalu dipush, biasanya endingnya rada kurang baik. Jadi kalau misalnya ambisinya juga terlalu besar, kita akan menginjak kaki orang lain, menurut aku gitu. Oke, berarti sesuatu yang dipaksakan bukan kemauan kita sendiri gitu ya. Iya. Termasuk Seharusnya kita paham sih apa yang benar, apa yang salah. Kalau kita benar-benar paham dengan diri kita sendiri, terus kita paham dengan situasi di sekitaran kita, deep down inside kita tahu apa yang benar, apa yang buat kita, apa yang enggak buat kita gitu. Iya. Di series ini kalian berarti kayak force marriage ya berarti? Bukan Enggak itu. force juga. Enggak force juga? Bukan itu sih artinya yang lain, tapi kita nggak bisa cerita. Oh enggak, iya bener. Oh iya Iya. bener, nggak boleh cerita. Karena Nanti kita katanya spoiler, jangan ya. Betul. Ada baiknya ditonton saja. Yes. Iya. Nah, kalau harus milih nih, kalian nih ya, yang penting dalam hubungan tuh apa? Bagi kalian rasa aman atau rasa bergairah?
rasa aman sih ya kalau long Rasa aman. term. Long term. Setuju. Oke. Jawaban gue persis Kalau kayak serius, kalau pengen panjang, long lasting, pengen jadi life partner, ya tentunya rasa aman. Harus secure ya. Betul. Apapun itu. Rasa aman secara mental, secara emosional, apapun itu. Oke. jawaban aku tadi pas aku mikirinnya juga long term. Terus kalau misalnya kita nyari lifelong partner, sama persis kayak Caca, ya harus aman, Iya benar. harus aman. Oke, definisi hubungan aman menurut Vasco dulu deh. Nggak ada Yang kayak worry, gimana? nggak ada beban untuk menjadi ABC. Kita Oke. bisa jadi diri kita sendiri. Kita sangat terbuka dengan partner kita. Ya kita nggak ada kegelisahan lah jatuhnya gitu. Bisa jadi diri sendiri ya. Yes. Kalau Caca sendiri rasa aman tuh sama Ngeras- pasangan kayak gimana sih? Ngerasa aman tuh feeling safe, mau kita lagi jadi versi terbaik dari diri kita, mau kita sedang menjadi versi yang kurang baik dari diri kita sendiri, kita menunjukkan itu di hadapan pasangan, kita ngerasa itu nggak akan jadi mengancam atau kayak menjadi bumerang buat aku, karena pasanganku menerima aku dalam susah, dalam senang, dalam aku yang lagi paling keren, dalam aku yang paling down, kita tahu itu gitu, jadi kita merasa aman. Iya benar. Namanya juga hubungan pasti kan ada ups and downs-nya gitu Pasti, ya. pasti, ya. Kadang-kadang ya lovey-dovey, kadang-kadang juga berantem-berantem, marah-marah pasti ada.